Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Tia Ludiana dan teman-teman semuanya. Izinkan kami menjelaskan tentang sejarah hukum di Indonesia yang akan disampaikan oleh teman kami, Adrian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum sejarah Indonesia. Sejarah hukum Indonesia tergabung dari beberapa sistem hukum, yaitu hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Terjadinya campuran tersebut ialah akibat bertemunya antara sistem hukum Eropa kontinental yang dibawa oleh Belanda selama zaman penjajahan di Nusantara, dan ini juga dibagi dalam 3 periode, VOC, liberal, dan politik etis, hingga penjajahan Jepang. Sedangkan pada zaman hukum agama dan hukum adat memang sudah dianut oleh penduduk masyarakat Nusantara yang multireligi, suku, etnis, dan kultur ini menunjukkan bahwa pengembangan dari hukum negara berdasarkan hukum agama dan hukum adat dan perubahan sistem hukum di Indonesia terjadi pada masa prakolonial. Dan kami akan menjelaskan tentang sejarah hukum Indonesia dari zaman prakemerdekaan hingga pasca kemerdekaan. Prakemerdekaan sendiri akan disampaikan oleh rekan saya, Arya. 1. Prakemerdekaan. Apa sih prakemerdekaan itu? Prakemerdekaan adalah sistem tata hukum yang digunakan sebelum 17 Agustus 1945, antara lain sistem hukum Hindia Belanda berupa sistem hukum barat atau civil law dan sistem hukum asli atau hukum adat. Sebelum Indonesia dijajah oleh Belanda, hukum yang digunakan untuk menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi di masyarakat adalah menggunakan hukum adat. Pada masa itu, hukum adat diberlakukan oleh hampir seluruh masyarakat di Indonesia. Setiap daerah mempunyai pengaturan mengenai hukum adat yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Hukum adat sangat ditaati masyarakat pada masa itu karena mengandung nilai-nilai, baik nilai keagamaan, nilai kesusilaan, tradisi, serta nilai kebudayaan yang tinggi. Orang harus membuang jauh pandangan yang abstrak dan statis terhadap hukum, dan belajar melihat hukum dengan cara yang lebih konkret dan dinamis. Mr. Raden Suwandi. Contoh, pasal 1, segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Pasal 2, semua lembaga negara yang masih ada tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. 2. Pasca kemerdekaan. Bagaimana sih hukum di Indonesia pasca kemerdekaan itu? Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda atau Netherlands Indi. Hukum agama. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak, terutama di bidang perkawinan, keluargaan, dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan atau jurisprudensi, yang merupakan penerus dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara. Keadilan jadi barang sukar ketika hukum hanya tegak pada yang bayar. Najwa Shihab. Ada beberapa contoh pasal pasca kemerdekaan. 1. Konstitusi RIS 1949 pasal 146 ayat 1. Segala keputusan hakiman harus berisi alasannya, dan dalam perkara hukuman harus menyebut aturan-aturan perundangan dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman tersebut. 2. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pasal 104. Segala keputusan pengadilan harus berisi alasannya, dan dalam perkara hukuman harus menyebut aturan-aturan perundangan dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu. Dan sekarang kami mau menunjukkan cuplikan video dari kelompok kami tentang kehidupan di pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Dan di sini kami akan menceritakan bagaimana sih kehidupan pra-kemerdekaan itu. Pada era ini, masyarakat telah mempunyai penemuan-penemuan yang digunakan untuk keagamaan, dan masyarakat menjunjung tinggi perilaku berbuat baik kepada sesama manusia. Selalu menjaga hubungan baik dengan bangsa, isinya serta memiliki kesatuan akan bahasa-bahasa dan budaya-budaya daerah yang berbeda.
selalu menerapkan sikap gotong royong dan bermusyawarah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran semua bangsa. Sehingga dalam hal ini menunjukkan bahwa 5 dasar luhur Pancasila telah ada sejak dulu dan sudah diterapkan sejak adanya bangsa Indonesia. Nah, kalian sudah tahu kan bagaimana kehidupan di pra kemerdekaan? Di sini saya akan melanjutkan kehidupan pasca kemerdekaan. Kehidupan masyarakat Indonesia setelah masa kemerdekaan Indonesia mengalami banyak sekali perubahan, loh. Nah, perubahan yang dialami oleh masyarakat Indonesia adalah mulai dari kehidupan sosial, budaya, hingga pendidikan. Ada 3 poin yang akan kami sampaikan. 1. Kehidupan sosial. Sebelum negara Indonesia memasuki kemerdekaan, seringkali terjadi diskriminasi rasial yang terjadi pada masa itu. Diskriminasi rasial ini terlihat saat penjajah membagi masyarakat berdasarkan dengan kelas-kelasnya. Saat itu, masyarakat Indonesia didominasi oleh warga Eropa dan Jepang, dan sebagian besar warga pribumi yang dipandang rendah akan dipaksa untuk bekerja bagi kaum bangsawan. Selain bangsawan, para pribumi juga diminta bekerja untuk penguasa. Setelah Indonesia merdeka, semua bentuk diskriminasi rasial dihapus, dan semua masyarakat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam semua bidangnya. Semua masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama. 2. Pendidikan. Pada masa penjajahan, kesempatan memperoleh pendidikan yang layak adalah hal yang sangat terbatas untuk anak-anak Indonesia. Hal ini juga menyebabkan sebagian besar penduduk Indonesia mengalami buta huruf. Oleh karena itu, setelah Indonesia mengalami proklamasi kemerdekaan, pemerintah mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Ki Hajar Dewantara menjabat sebagai Menteri Pendidikan selama 3 bulan. Tujuannya, umum, pendidikan di Indonesia adalah mendidik anak-anak menjadi warga negara yang berguna, yang diharapkan kelak akan memberikan pengetahuan kepada negara. 3. Kebudayaan. Pada akhir tahun 1949, Indonesia memiliki 24.775 sekolah rendah di seluruh Indonesia. Sedangkan di dalam bidang kesenian pada zaman itu, bermunculan banyak lagu-lagu yang memiliki tema nasionalisme. Lagu-lagu tersebut diciptakan oleh para komponis seperti Cornel Simanjuntak, Kusbini, dan Ismail Marzuki.